Martagya Mahita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras mari kita saluhna. Amanginang saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama dalam minggu Pasion, belajar dari Pasion Yesus agar kita mampu mempersiapkan diri menjalani pasion kita sendiri, sehingga pasion-pasion yang akan kita lalui atau sudah kita lalui, sedang kita lalui atau akan kita jalani ke depan, semuanya itu membentuk kita menjadi diri kita yang terbaik. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan dalam topik dibenarkan karena iman atau dipitori alani haporseon. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap setelah melalui minggu-minggu Pasion yang masih akan kita lalui beberapa minggu lagi, maka semua orang yang mengikuti Pasion Yesus, belajar dari Pasion Yesus, akan melihat Pasion dengan perspektif yang baru, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan
dalam Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Luar biasa. Siapa bilang bermegah dalam kesengsaraan? Gak ada bermegah dalam kesengsaraan. Tapi orang yang telah mengikuti passion bersama Yesus, yang telah memenangkan passionnya, mampu berkata, di dalam Yesus aku bermegah dalam passion. Passion apapun yang sedang Amang Inang sedang jalani sekarang, yang membuat Amang Inang tertekan, membuat Amang menderita, membuat Amang Inang gak bisa tidur, membuat Amang Inang tidak nyaman dalam hidup ini. Dalam passion Yesus kita berkata, memang ini mengerikan. Memang ini membuat saya merasa sakit, merasa pedih, merasa perih. Tapi aku tahu sekarang, di dalam Yesus yang telah melalui passionnya dan memenangkan passionnya, aku tahu sekarang bahwa kesengsaraan itu, bahwa penderitaan itu, bahwa passion itu menimbulkan ketekunan bagi aku. Jadi saya berharap, dan sayangnya ini sering belum kelihatan ya, tahun-tahun beberapa puluh tahun kita passion, belum begitu kelihatan. Sebegitu mengikuti minggu-minggu passion, gak ada perubahan. Saya berharap tahun ini kita berubah deh. Orang yang mengikuti minggu-minggu passion, dia akan punya perspektif yang baru tentang passion. Passion, penderitaan, kesusahan, kesulitan yang sedang kita hadapi bukan nasib sial kita, bukan nasib malang, tapi justru dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi apapun yang sedang passion, seburuk, sepedih, sesakit apapun yang Amang Inang sedang rasakan sekarang, atau mungkin akan rasakan nanti-nanti, ingat, bersama Kristus yang telah melalui dan memenangkan passionnya, kita boleh berkata, aku tidak mengerti ini, aku memang gak paham, ini membuat aku susah, itu membuat aku terluka, itu membuat aku merasa pedih dan perih. Tapi aku tahu sekarang, dalam semua hal ini, meski aku tidak mengerti, aku tahu Allah turut bekerja dalam semua situasi yang tidak aku suka ini. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Aku bermegah dalam passionku karena aku tahu passion itu dipergunakan Tuhan untuk kebaikan saya. Sahabat, ada beberapa hal yang bisa membuat kita menderita. Satu hal, kalau minggu kemarin ya, tanggal 26, kita menderita ketika kita tidak merasa tidak mendapat kasih karunia. Kok dia dapat ya aku tidak? Rasanya aku lebih baik dari dia. Wah, itu membuat kita sangat-sangat menderita. Kok dia dalam keadaan malah lebih buruk, kok dia yang dapat saya enggak? Itu bisa membuat kita menderita. Dan banyak orang yang menderita dalam hidupnya, mengalami passion yang begitu berat karena merasa tidak mendapat, tidak memperoleh kasih karunia. Yang kedua, kita bisa menderita, itu minggu kemarin, rasanya kita mengenal dia dan harusnya kita dikenal, tapi tiba-tiba kita nggak dikenal. Yang di samping kita dikenalin, tapi gua nggak dikenalin. Oh my God, wah itu menyakitkan sekali. Jangan-jangan aku nggak bisa tidur. Aku tahu pasti dia akan kenal aku, tapi kok nggak kenal aku. Kita bisa nggak tidur semalaman, atau jangan-jangan semingguan ingat terus, kok tega banget sih nggak kenal aku. Tapi luar biasa, dalam passion Yesus, firman Tuhan kemarin, ingat ya, masih ingat ya sahabat-sahabat ya, engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi siapapun Amang Inang, siapapun saudara, ingat sekarang, Anda, kita semua adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sangat dikenal oleh Allah.
Anda dikenal. Bahkan dalam firman Tuhan, namamu telah tercatat, ditato, ditoreh dalam telapak tanganku. Jadi Anda dan saya dikenal Tuhan. Jadi kita sekarang bisa merasa lega dalam hidup karena aku adalah orang yang dikenal. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan orang yang dimusuhi, bukan orang yang dimurkai, tapi orang yang dikaruniai oleh Allah. Dan hari ini kita bisa mengalami passion yang tidak tertahankan kalau kita sudah merasa berusaha, segenap tenaga, segenap kekuatan sudah kita lakukan, tapi tetap enggak dianggap. Selalu kurang, selalu tidak beres. Sudah berusaha, tapi tidak beres. Sudah kita lakukan yang terbaik, tapi juga belum beres. Tapi sekarang dalam passion kita diingatkan, kamu, Anda, kita semua diterima, dibenarkan, bukan karena usahamu sudah cukup bagus, bukan, tapi karena Tuhan kita sangat baik. Kita dibenarkan bukan karena kita sudah benar, tapi hanya karena iman. Jadi cukup percaya saja, beriman kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang diterima, orang-orang yang dibenarkan, dan orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Jadi ini sudah mengurangi penderitaan kita. Karena penderitaan itu tadi banyak datang ketika kok nggak beres-beres, sudah berusaha, sudah bolak-balik, kok nggak bisa-bisa. Nggak, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaan kita dibenarkan, karena kita percaya. Dan setiap orang ini, kita semua bisa percaya. Kalau lulus ujian nggak bisa semua, tapi kalau percaya, kita semua bisa percaya. Kita semua bisa beriman, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar 4 hal, ya, manfaat yang bisa kita terima dari passion-passion yang kita lalui bersama Yesus yang telah melalui passionnya. Ada yang pertama, Tuhan memakai passion kita, memakai penderitaan kita. Jadi apapun yang alami, ini perspektif kita berbeda sekarang. Tuhan mempergunakan passion kita di dalam Yesus yang telah menang itu untuk membimbing dan mengarahkan aku. Jadi katakan dia, Tuhan mempergunakan passion-passion yang saya alami. Itu bisa karena kesalahan saya, itu bisa karena kesalahan orang lain, sehingga saya menderita. Selama saya percaya beriman kepada Kristus, Tuhan akan pergunakan passion-passion itu untuk membimbing dan mengarahkan aku. Jadi penderitaan, kesengsaraan, kesusahan bukan nasib sial. Benar, kita bisa menderita olehnya, tapi Tuhan akan pakai untuk membimbing dan mengarahkan kita. Ayub 3:6-15, firman Tuhan berkata, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Wah, jadi sengsara dipakai untuk menyelamatkan orang yang sengsara, untuk membimbing dan mengarahkan kita. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Keren kan? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Jadi Tuhan bisa mempergunakan passion-passion apapun yang sedang kita jalani sekarang, yang kita alami atau yang akan kita alami. Tuhan bisa mempergunakan untuk membimbing dan mengarahkan aku di dalam Yesus. Yang kedua, Tuhan bisa mempergunakan passion-passion itu untuk mendorong dan mengoreksi aku. Mendorong dan mengoreksi aku. Passion itu
penderitaan itu dipakai Tuhan mendorong dan mengoreksi aku. Dalam Amsal 20:20, firman Tuhan berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ayub 5:17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi Tuhan mempergunakan passion yang kita alami untuk mendorong dan mengoreksi kita. Ketiga, Tuhan mempergunakan passion-passion yang kita jalani ini untuk menguji, mengukur, dan memeriksa karakter. Jadi karakter kita ini seperti apa sih? Jadi perlu diuji, perlu diukur, perlu diperiksa. Apa cara dipakai Tuhan mengukur, memeriksanya, mengujinya? Passion, penderitaan. Dalam Ayub 7:17-18, apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Jadi Tuhan menguji kita. Apa alat Tuhan menguji kita? Passion. Yeremia 17:10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi diukur sudah sejauh mana karakter kita. Yesaya 48:10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Ya, kamu. Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi emas terbaik itu hanya ketahuan kalau dia dimurnikan, dibakar. Jadi jangan pikir kalau kita sepertinya sakit banget itu memang hancurkan. No, itu hanya menguji, mengukur karakter kita. Yang keempat, yang terakhir ini ya, Tuhan memakai passion-passion itu untuk membimbing, mengarahkan, untuk mendorong dan mengoreksi kita, untuk menguji, mengukur dan memeriksa karakter kita. Dan yang keempat, Tuhan mempergunakan passion-passion itu untuk menjaga dan melindungi aku. Wah, jadi penderitaan dipakai Tuhan juga untuk menjaga dan melindungi kita. Ini contoh yang sangat sederhana, yang konkret ya. Ketika vaksin, ada yang sampai demam. Apakah itu menyakiti? No. Untuk menjaga dan melindungi, malah harus sakit dulu, harus demam. Divaksin loh. Tapi dengan divaksin, sakit, demam, itu membuat dia imun terhadap penyakit. Mazmur 93, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Melalui vaksin ya, kita dilepaskan dari jerat COVID ya. Sakit loh. Kejadian 50:20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf justru dipakai Tuhan untuk memelihara satu bangsa yang besar. Betapa mengerikan, betapa menyakitkan, betapa sedihnya pengalaman pahit dari Yusuf, tapi penderitaan itu dipakai Tuhan untuk melindungi Israel, melindungi masa depannya. Dan yang terakhir sekali, kelima, Tuhan memakai passion-passion kita. Makanya kita harus ada minggu-minggu passion agar kita belajar dari passion itu, karena passion itu menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan penyempurnaan saya. Jadi passion itu menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan penyempurnaan saya. Jadi tidak ada pertumbuhan yang tidak sakit. Tidak ada pertumbuhan yang tidak sakit. Tidak ada pertumbuhan yang enak-enak aja.
pertumbuhan itu sakit, menyakitkan. Yakobus 1:4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kalau kita merasa passion, merasa menderita, sengsara, seperti tidak tersisihkan, terpinggirkan, ingat, ini adalah bagian dari proses pertumbuhan saya, makin menjadi seperti Yesus, dan penyempurnaan saya agar saya bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Karena itu Amanginang, kalau kita sekarang mengikuti minggu-minggu Pasion, jangan biarkan minggu-minggu Pasion ini berlalu begitu saja tanpa mengubah perspektif kita tentang Pasion, tentang penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami bersama dengan Yesus. Tuhan mempergunakan penderitaan, Tuhan mempergunakan Pasion dan kelemahan kronis bersama dengan semua penderitaan lainnya sebagai alat untuk mengukir hidup kita. Jadi penderitaan rasanya sangat sakit, seperti pernah lihat ya, mengukir kayu kursi Jepara atau mengukir ini, itu dipahat, sakit banget. Tapi justru dengan ukiran-ukiran itu dia menjadi barang-barang yang makin bagus, makin luar biasa. Hidup kita, penderitaan di dalam Pasion Yesus, pasion kita, penderitaan kita akan mengukir hidup kita, hidup terbaik seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Galatia 4:3-4 ini ya. Sahabat Amanginang, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Sia-sialahkah semua pasion-pasionmu hanya sebagai ngomel, merungut-rungut melulu? Masakan sia-sia? Tapi penderitaan-penderitaanmu, sesakit, sepahit, sepedih, seperih apapun, semuanya itu di dalam Pasion Yesus membuat Amanginang, membuat kita semua bertumbuh menjadi diri kita yang terbaik bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Hari ini kami belajar bahwa kami dibenarkan bukan karena kami melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami dibenarkan karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa mengikuti Taurat-Mu dengan sempurna. Tapi semua kami punya kesempatan untuk percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, bersama Kristus yang telah melalui pasion-pasionnya dan memenangkannya, setiap kami punya perspektif yang baru tentang pasion, tentang penderitaan, tentang kesulitan. Sehingga kami bersama Paulus boleh berkata, kami bermegah dalam penderitaan karena kami tahu penderitaan itu membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang teguh. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Tolong kami dan kuatkan, teguhkan, agar kami mampu melalui pasion-pasion kami, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama Kristus yang telah menang melalui pasionnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.